Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Herawati. Saya dari Tadris Bahasa Inggris 5 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang micro teaching untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah English Learning Assessment. So let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu mulai masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Lukmanul Hakim. Hadir. Oke, baik. Nah, baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang report text. Ada yang bisa tebak nggak hari ini kita mau belajar apa? Naratif teks, Bu. Ya, benar. Sebelumnya ada yang tahu nggak naratif teks itu apa? Tahu. Nggak tahu? Baiklah anak-anak, jadi naratif teks itu adalah cerita khayalan tentang dongeng ataupun cerita rakyat ataupun cerita kisah nyata yang ceritanya itu telah dilebih-lebihkan. Nah, jadi naratif teks itu berfungsi untuk menghibur para pembacanya. Selain untuk menghibur, naratif teks juga berisi banyak sekali pesan-pesan moral yang dapat kita ambil untuk kita jadikan panutan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi naratif teks itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis naratif teks itu apa aja? Nah, jadi naratif teks itu ada fabel, ada mite ataupun mitos, ada legenda, ada cerita rakyat, ada dongeng. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan kasih lihat video tentang cerita naratif. Nah, jadi di sini ada video tentang si kancil dan buaya. Nah, jadi sambil videonya diputar, Ibu akan sambil menjelaskan tentang struktur-struktur dari cerita naratif. Nah, baiklah kita mulai. Nah, jadi ini namanya orientasi. Orientasi itu bagian awal atau pengenalan dalam cerita naratif. Nah, di sini kan ada tuh pengenalan tokohnya, ada si kancil dan buaya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini namanya komplikasi. Komplikasi itu masalah-masalah yang timbul dalam cerita tersebut. Nah, di sini kan ada nih masalahnya. Si kancil mau nyebrang sungai tapi dia nggak bisa. Nah, bagian dari komplikasinya atau bagian dari masalah-masalah yang muncul di dalam cerita. Oke, lanjut. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya resolusi. Resolusi itu bagian penyelesaian dari masalah, penyelesaian dari komplikasi. Oke, ini namanya resolusi. Oke, lanjut. Nah, jadi ini bagian terakhir, bagian koda namanya. Koda itu bagian kesimpulan dari cerita naratif. Oke, nah jadi inilah penutupnya. Penutupnya itu koda. Oke, baiklah, selesai. Baiklah anak-anak, setelah Ibu kasih lihat video tadi, sudah paham kan apa saja bagian dari struktur teks naratif? Tahu? Oke. Selanjutnya kalau sudah paham, Ibu akan kasih kalian latihan. Nah, sekarang buka halaman 50. Di dalam
di dalam buku tersebut ada teks cerita naratif tentang maling kundang. Nah, jadi tugas kalian adalah tolong garis bawahi yang mana orientasi, yang mana komplikasi, yang mana resolusi, yang mana koda. Nah, jadi kalian garis bawahi saja bagian-bagian dari teks naratif tersebut. Oke. Bu, udah siap. Oke, nah. Wah, benar semua ya jawabannya. Berarti kalian sudah paham ulanglah. Bu, udah siap. Siap. Wah, bagus sekali. Jawabannya benar semua. Berarti kamu sudah paham ya tentang bagian-bagian dari teks naratif. Oke, baik. Benar semua ya jawabannya. Oke. Baiklah, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, silahkan kalian baca-baca di rumah tentang prosedur teks, karena minggu depan akan kita bahas. Oke. Sebelum ibu tutup kelasnya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.